Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Bapak Hongki Adianto dalam pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di kelas 6. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita kembali lagi belajar secara daring atau dalam jaringan. Dalam pertemuan pada hari ini, kita akan memasuki pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK di semester yang pertama. Sekarang sudah berada di kelas 6. Kita akan memulai materi kita pada hari ini di bab pertama tentang melakukan penghitungan sederhana, mengedit foto dan membuat GIF animasi. Sebelum melanjutkan video kali ini, jika video ini dirasakan bermanfaat, silakan di-like, di-share, di-subscribe, dan di-komen, agar channel ini terus berkembang untuk kemajuan ilmu pendidikan, terutama dalam hal ilmu pengetahuan TIK. Mari kita sebelum memasuki pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapa memimpin secara agama Katolik. Yang beragama lain, silakan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, sebelum memasuki pelajaran hari ini, Bapak mengingatkan kembali, jagalah kesehatan kalian. Pakailah selalu masker dan cuci tangan dengan baik dan benar di air mengalir dan menggunakan sabun. Jika terdesak, boleh menggunakan hand sanitizer. Makanlah makanan yang bergizi. Jika ada keperluan di luar, silakan keluar, tapi dengan pengawasan orang tua. Dan jika bertemu dengan orang lain, harus jaga jarak saat bertemu dengan orang lain, sekurang-kurangnya 1 meter. Tetap pakai masker, segeralah pulang, mandi, dan segeralah berganti pakaian yang baru. Menggunakan masker. Menggunakan masker yang baik yang benar adalah menutupi hidung, ya, mulut, dan dagu. Mencuci tangan. Lakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar selama 20 detik. Oke, sebelumnya Bapak ingatkan, video ini akan Bapak upload selain di YouTube, tetapi filenya juga Bapak akan kirimkan di Google Drive dalam bentuk PowerPoint, PDF, dan jika ada waktu pakai Flipbook. Di Flipbook itu juga ada link YouTube-nya, ya. Pelajaran pertama, melakukan penghitungan sederhana, mengedit foto, dan membuat GIF animasi. Pembelajaran, melakukan penghitungan sederhana lanjutan. Oke, ini bukunya. Ya, sama tidak? Oke. Materi ini Bapak tambahkan dari beberapa referensi ya. Oke, peta konsep. Di kelas 6 semester pertama. Ada di halaman kedua. Teknologi informasi dan komunikasi.
TIK dapat digunakan untuk, ada 3. Pertama, melakukan penghitungan sederhana, mengedit foto, membuat GIF animasi. Untuk melakukan penghitungan sederhana, menggunakan program Microsoft Excel. Untuk mengedit foto menggunakan program GIMP dan Inkscape. Membuat GIF animasi menggunakan program GIMP dan Microsoft Office PowerPoint. Sekarang kita memasuki Microsoft Office PowerPoint. Kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya bisa dibaca di halaman 2 ya setelah peta konsep. 3.1. Mengidentifikasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, mengembangkan keterampilan, melakukan penghitungan sederhana, mengedit foto, dan membuat GIF animasi. 4.1. Menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk melatih keterampilan, melakukan penghitungan sederhana, mengedit foto, dan membuat GIF animasi. Indikator. Indikator juga ada di halaman kedua, di buku informatika. Yang pertama, menjelaskan proses perhitungan sederhana menggunakan Microsoft Office Excel. Lalu menjelaskan cara mengedit foto menggunakan GIMP. Menjelaskan cara membuat GIF animasi menggunakan GIMP. Menjelaskan cara membuat GIF animasi menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Melakukan perhitungan sederhana menggunakan Microsoft Office Excel. Mengedit foto menggunakan GIMP. Membuat GIF animasi menggunakan GIMP. Membuat GIF animasi menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Mengenal Microsoft Excel 2016, 2019, atau 365. Microsoft Excel adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data, yang memiliki banyak kemampuan antara lain mengolah data tabel, membuat grafik, pembuatan diagram, penghitungan, atau kalkulasi. Penggunaan operasi rumus dan fungsi, penyaringan data, dan lain sebagainya. Selain itu, Microsoft Excel juga dapat mengolah data statistik dan menganalisanya. Microsoft Excel terbaru adalah Microsoft Excel 2019. Di sini Bapak karena membuatnya menggunakan 2016 pada waktu itu. Yang sebenarnya sekarang ada Microsoft Excel 365 yang paling baru. Aplikasi ini berorientasikan pada kebutuhan pemakai dan menyediakan berbagai alat canggih yang dapat kita gunakan untuk menganalisa, berbagi atau share, dan mengatur data dengan mudah. Memulai Microsoft Office Excel 2006, 2019, atau 365. Ya, kita bisa klik Start, lalu kita scroll bagian ini di sini, dan kita akan menemukan Excel. Ya. Keterangan. Yang pertama, klik Start menu, ya yang tadi Bapak tampilkan, ini lebih jelas. Klik Start, lalu klik Program, lalu klik Microsoft Office, lalu klik Microsoft Excel 2016. Ya. Atau klik 2 kali pada shortcut, shortcut ini. Ya, Excel 2016. Excel, ya jika terdapat pada desktop kita. Desktop adalah tampilan layar depan pada komputer.
Pada waktu kita pertama kali membuka komputer, udah masuk ke seluruhnya, itulah disebut desktop. Ya. Lembar kerja Microsoft Excel. Oke. Di sini ada kotak-kotak. Kita lihat ya. Di sini ya adalah toolbar. Nanti kita tahu akan ada penjelasannya. Lalu menu bar. Menu bar berarti ini ya, ada file, ada hub dan sebagainya banyak. Lalu di sini oke, itu ribbon. Oke, ini formula bar di mana kita bisa mengetik angka, teks maupun rumus. Maaf, Bapak batuk. Oke, ini cell pointer di mana kita akan mengisi data. Kalau data ini kita isi, kita bisa juga memasukkan rumus. Ya. Oke, ini yang terakhir. Worksheet. Worksheet atau lembar kerja. Ya. Kita lihat ya. Yang pertama, ribbon. Ribbon adalah sebuah menu baru yang menggantikan sistem menu lama. Dalam ribbon, kita cukup memilih tab-tab yang disediakan pada saat memasuki sebuah menu. Misalnya, di dalam menu home terdapat tab-tab clipboard, slide, font, paragraf, drawing, dan sebagainya. Dengan menggunakan ribbon, kita dapat dengan mudah mencari dan menggunakan perintah-perintah yang ingin kita gunakan tanpa perlu keluar masuk menu dan submenu seperti PowerPoint terdahulu atau Excel. Ya, ini kita menggunakan Excel. Ya, sebenarnya sama aja. PowerPoint, Excel, Word itu ada tampilannya sama seperti ini, cuma fungsi-fungsinya dibedakan. Toolbar. Toolbar ada sekumpulan tool-tool atau perintah yang sering kita gunakan, seperti new. New adalah membuka dokumen baru. Open adalah membuka file yang sudah ada. Print, mencetak. Print preview adalah menampilkan hasil sebelum kita cetak, dan lain sebagainya. Kita dapat menambah atau mengurangi tool-tool yang terdapat di Quick Access Toolbar tersebut. Oke. 3. Menu bar adalah menu yang merupakan bagian dari ribbon yang di dalamnya terdapat tab-tab perintah untuk mengatur dokumen seperti home, insert, design, layout, refine, mailing, review, view. Selain itu, nantinya akan ditambahkan lagi menu baru jika kita mengaktifkan objek tambahan. 4. Title bar. Title bar merupakan bagian yang berada paling atas lembar Excel. Grup misalnya. Tab Home terdiri atas grup font, enlargement, number, dan style. 5. Formula bar adalah baris yang digunakan untuk membuat rumus atau formula, dapat juga digunakan untuk melakukan pengeditan rumus. 6. Petunjuk cell pointer. Untuk memindahkan petunjuk ke sel ke posisi yang baru dapat menggunakan bantuan mouse. Oke, kita lihat tombol-tombol pada keyboard. Ya.
Ada tanda panah ke kiri, ada ke kanan, ke atas, ke bawah. Ini keterangannya, kita bisa memindahkan. Pindah satu sel ke kiri, pindah sel satu ke kanan, atau ke bawah, atau ke atas. Enter, berarti pindah satu sel ke bawah. Home, pindah ke kolom A, dan posisi baris yang aktif. Ctrl plus home, Ctrl berarti dibaca kontrol. Pindah ke sel A1 pada lembar kerja yang aktif. Jika posisi sel berada di luar tampilan jendela, maka kita dapat menggunakan fasilitas scrollbar, baik yang vertikal maupun yang horizontal untuk menjangkau sel yang dimaksud. 7. Worksheet. Lembar kerja Worksheet adalah lembar kerja Microsoft Excel. Setiap kita pertama kali membuka Excel, secara otomatis akan disediakan 3 buah worksheet atau sheet yang dapat kita gunakan. Save, Save As, dan Open Data. Dokumen yang kita buat harus disimpan agar nantinya dapat dipanggil kembali. Langkah menyimpan data tersebut adalah File, kita klik File, lalu kita Save. Selanjutnya, kotak dialog Save As ditampilkan. Ya, kita juga bisa menggunakan Ctrl plus S. Oke. Ini adalah tampilan file, lalu kita klik Save. Oke. Ada Save As, ada Browse. Kita lihat petunjuknya. Oke. Save As adalah tempat menyimpan dokumen. Browse adalah untuk mencari tempat penyimpanan file. Oke. Setelah kita masuk, di sini disajikan. Kita lihat sama-sama. Oke. Di sini adalah tempat penyimpanan file dapat kita tentukan. Contoh menyimpan data dokumen local disk D, ya. Di sini adalah file name atau nama file dokumen yang akan kita simpan. Contohnya data siswa. Oke. Anda atau kita juga dapat menggunakan icon save dengan gambar disket. Ya, ini adalah gambar disket tempat penyimpanan. Pada waktu dulu belum ada namanya flash disk, USB flash disk. Maka menggunakan disket, ya. Pada quick access toolbar atau dengan menekan shortcut keyboard Ctrl plus S. Ya, kita lihat itu paling kiri. Paling kiri pada keyboard ada tulisan Ctrl, itu control. Plus S, S itu save. Ya. Kalau digabungkan itu jadi save. Oke, jika kita melakukan kesalahan dalam proses penyimpanan dan ingin menyimpan kembali, maka kita dapat melakukan perintah save as. Maka kotak dialog save as akan ditampilkan lagi. Oke. Kita juga fungsi save as itu juga bisa, misalkan kita sudah punya file, namun file kita tambahkan keterangan baru atau apa, informasi baru, lalu kita mau save tetapi file lamanya kita nggak mau ubah, maka kita save as. Save as itu berfungsi juga untuk
Kita bisa mengubah nama file kita, lalu format kita, misalnya format dari Word, kita bisa jadikan ke PDF. Ya. Untuk Microsoft Office 2016, 2019, dan 365 itu punya fitur untuk menyimpan file dalam bentuk format PDF. Oke, kita lanjutkan. Untuk membuka data yang telah tersimpan, oke, dengan cara klik file, lalu open. Selanjutnya akan ditampilkan kotak dialog open. Tentukan folder penyimpanan dan nama file yang akan dipanggil. Agar proses pemanggilan lebih cepat, kita juga dapat mengklik ikon open. Open itu seperti map. Ya, seperti map. Oke. Atau menekan shortcut atau di keyboard. Tombol di keyboard adalah Ctrl plus O. Kalau Ctrl Ctrl plus O berarti fungsinya menjadi open. Ya. Pengaturan worksheet. Itu adalah name box. Oke. Ini kolom. Ini row atau baris. Ini adalah sel aktif. Dan ini adalah sheet. Tab sheet. Nah, tab sheet ini kalau kita pertama kali buka akan ada 3. Tapi di sini dibuat cuma 1. Ya, bisa dihapus, bisa ditambah. Oke, keterangannya. Name box. Ya, name box di sini. Name box adalah nama yang menunjukkan informasi sel yang sedang aktif. Contoh pada gambar di atas menunjukkan informasi D3. Ini D, di sini misalnya 3. Ya, D3. Cuma sini kurang jelas, oke? Artinya, sel yang sedang aktif ada di kolom D dan di baris 6. Ya. Kolom ditunjukkan dengan huruf A sampai IV. Ya. Bukan baca huruf Romawi ya. Kalau huruf Romawi ini 4, tapi bukan. Ini IV. Jumlah kolom yang terdapat dalam satu sheet adalah 256. Row atau baris ditunjukkan dengan angka mulai 1 hingga 65.536 baris. Sel aktif. Oke, ini sel aktif adalah posisi di mana kita dapat memasukkan data, baik data angka, teks, formula atau rumus, atau bahkan gambar. 5. Tab sheet. Oke, tab sheet ini yang Bapak bilang. Tab sheet adalah tombol untuk berpindah sheet setelah melakukan pengaturan seperti menghapus, menambah sheet. Worksheet adalah lembar kerja Microsoft Excel. Kita dapat melakukan entry data, edit data, membuat tabel grafik, serta membuat formula di dalam worksheet tersebut. Oke, pengaturan sheet, menambah sheet. Ya, kita klik icon insert worksheet, ada tulisan tambahnya, biasanya di sheet, lalu sheet 1, sheet 1, lalu di sebelah kanannya ada tanda ini. Ya, yang terdapat pada tab sheet. Oke, menghapus sheet. Klik kanan pada sheet yang dihapus, lalu pilih delete yang akan dihapus. Mengganti nama sheet, klik kanan pada sheet yang akan diganti namanya, pilih rename. 4. Mengatur ukuran kolom. Ya, klik
kolom yang akan diatur ukurannya, kemudian klik nama kolom. Sehingga pointer seperti gambar di bawah ini, ya. Ini biasanya kalau ada tulisan yang tidak cukup, kita klik seperti ini, tulisan itu akan cukup. Mengatur ukuran baris. Klik baris akan diatur seukuran, kemudian klik nama baris sehingga pointer seperti gambar di atas. Ya, ini kelanjutannya. Kurang lebih, ya. Mengatur ukuran. Klik and drag atau blok kolom yang akan diatur, kemudian klik tab home, ya. Ada tulisan tab home, ya. Lalu format pada group cell. Kemudian kolom width, masukkan nilai yang kita inginkan. Ya, ini. Lalu, menghapus kolom atau baris. Klik kanan pada kolom atau baris yang akan dihapus dengan delete. Lalu delete entry kolom atau delete entry row. Menambah kolom atau baris. Klik kanan pada kolom atau baris yang akan ditambah. Insert, lalu insert entry kolom, delete entry row. Ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas dan memperdalam materi pengaturan worksheet dan formula dan fungsi. Sekian materi pembelajaran memulai Microsoft Office Excel 2016-2019 dan Microsoft Office 365. Doa penutup. Di awal pertemuan kita sudah memulai materi kita dengan doa. Sudah sepantasnya juga kita akhiri dengan doa. Izinkan Bapa memimpin doa secara Katolik, yang beragama lain berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Kita siapkan hati kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar pada hari ini. Berkatilah kami dalam menuntut ilmu agar dapat berguna untuk masa depan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.